Selamat datang di podcast JKN KC Banjar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk semua warga negara Indonesia, yaitu tentang UHC BPJS Kesehatan. Bersama saya Siti Habibah atau biasa dipanggil Ici, kita akan mengupas tuntas mengenai konsep UHC Universal Health Coverage. Apa yang perlu kita ketahui tentang BPJS Kesehatan dan bagaimana program ini berdampak langsung pada sistem kesehatan di Indonesia. Untuk membahas lebih dalam tentang hal ini, kita sudah bersama dengan seorang narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Bapak Sumbut Murwata, Kepala Bagian Kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Banjar. Selamat datang Pak Sumbut. Selamat datang Neng Ici, terima kasih Teh Ici. Senang bisa bertemu ya, bertatap muka dengan Teh Ici, berbagi informasi. Juga Teh Ici mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga. Dan para pemirsa, pendengar juga dalam keadaan sehat tentunya ya. Ya, Alhamdulillah Pak. Kami juga senang sekali bisa berbincang dengan Pak Sumbut secara langsung. Oke, kita mulai dengan topik pertama yang banyak dipertanyakan orang nih Pak, yaitu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan UHC BPJS Kesehatan ini? Ya, jadi UHC itu merupakan singkatan ya, atau kepanjangan dari Universal Health Coverage, yang mana itu merupakan sebuah program jaminan kesehatan nasional bahwasanya minimal 95% dari penduduknya, ya, penduduk di suatu daerah, entah itu secara kabupaten kota atau secara nasional, itu sudah terdaftar kepesertaannya menjadi peserta JKN atau terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, dari 95% itu bisa meningkat menjadi ke 98%, makanya disebutnya UHC atau Universal Health Coverage. Jadi konsep yang dimaksud ini untuk memastikan bahwa setiap orang, ya, setiap penduduk memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tentunya tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi, ya, karena di Indonesia ini biaya kesehatan itu cukup lumayan tinggi, ya. Apalagi sudah ditetapkan ketentuan tarif biaya pelayanan kesehatan itu oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022. Nah, jadi program ini diwujudkan melalui BPJS Kesehatan yang merupakan lembaga yang menyediakan layanan kesehatan berbasis jaminan sosial. Tujuannya ya agar semua warga negara Indonesia, baik kaya maupun miskin, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Nah, mungkin itu Neng Ici. Jadi dengan adanya UHC BPJS Kesehatan ini, setiap orang di Indonesia, apapun status sosial dan ekonominya, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ya Pak? Iya, jadi diharapkan akses layanan itu mudah, cepat, dan setara. Tidak memandang status sosial, ya. Karena dengan adanya BPJS Kesehatan, warga negara Indonesia yang terdaftar dalam program ini bisa mendapatkan akses ke berbagai layanan kesehatan, ya, seperti rawat jalan, rawat inap, ya, tanpa memikirkan biaya pengobatannya. Karena memang apabila status kepesertanya aktif, itu otomatis sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, di sisi lain, UHC juga menuntut kualitas pelayanan yang baik, ya, pelayanan dari fasilitas kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan itu sendiri, ya. Jadi bukan hanya ada jaminan bahwa semua orang bisa mendapat pelayanan, tetapi juga memastikan pelayanan tersebut berkualitas. Nah, tentunya ini para pendengar bisa memastikan di fasilitas kesehatan mana saja pelayanannya itu diharapkan sangat prima, ya, mudah, cepat, dan setara. Jadi tidak membeda-bedakan, tidak pingpongkan peserta gitu ya, kalau misalnya mau berobat gitu kayaknya. Nah, sehingga peserta cukup sekali datang, berobat, dan merasa nyaman. Wah, menarik sekali ya Pak. Nah, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ini, apakah semua warga negara Indonesia ini sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan atau belum ya Pak? Secara ideal sih memang harus terdaftar semua ya, namun kan sampai saat ini belum ya. Kita secara nasional baru 98% dari jumlah total penduduk di 270 juta kurang lebihnya, ya.
kita baru 98%-nya, dan seharusnya memang secara regulasi yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan di negara kita, baik itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 dan juga Undang-Undang 24 Tahun 2011, mewajibkan seluruh penduduk Indonesia, bahkan warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama 6 bulan berturut-turut atau lebih, itu diwajibkan untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, ya. Karena pemerintah sudah menetapkan target untuk mencapai cakupan UHC atau cakupan kesehatan semesta. Di sini peran pemerintah itu sangat penting, ya, untuk menjamin warga negaranya itu terjamin jaminan kesehatan sosialnya. Nah, tapi kenyataannya memang masih ada beberapa tantangan, ya, seperti belum seluruh masyarakat itu terdaftar secara aktif, ya. Kemudian masih ada kelompok tertentu yang belum memanfaatkan layanan ini sepenuhnya, atau mungkin masih ada yang memang masih menggunakan asuransi swasta, ya, untuk pelayanan kesehatannya, khususnya bagi masyarakat yang menengah ke atas nih, yang biasanya mempunyai perekonomiannya sangat mencukupi gitu, ya. Mereka menggunakan asuransi swasta sehingga belum terdaftar di pesertaannya di BPJS Kesehatan. Namun dalam beberapa tahun terakhir cakupan BPJS Kesehatan memang harus terus meningkat, ya, dan pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan semakin banyaknya orang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Wah, ternyata keren juga ya Pak untuk cakupan kepesertaan di BPJS Kesehatan ini. Oh ya Pak, di BPJS Kesehatan itu kan ada beberapa jenis kepesertaan, ya. Mungkin bisa Pak Sumbut jelaskan sedikit lebih detail tentang jenis kepesertaan di BPJS ini, ada apa aja sih? Nah, tentu TJ. Nah, ini sangat menarik ini. Mudah-mudahan ini bisa sebagai informasi bagi para pendengar, ya, khususnya masyarakat yang mendengarkan podcast ini, ya, bahwa secara ketentuan regulasi kita di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan turunannya, yaitu Perpres 82 dan Perpres 64 dan sekarang Perpres 59, ya, perubahan ketiga, itu secara ketentuan ada 2 jenis kepesertaan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional. Yang pertama adalah PBI atau penerima bantuan iuran, yang mana penerima bantuan iuran ini adalah penduduk yang didaftarkan secara langsung oleh pemerintah pusat melalui anggaran APBN-nya. Nah, kementerian yang diamanahi adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, yang mana Kementerian Sosial secara data kepesertaannya mendaftarkan kurang lebihnya yang sudah didaftarkan ke BPJS itu 96,8 juta jiwa. Nah, tentunya pemilik anggarannya adalah Kementerian Kesehatan. Nah, ini secara langsung oleh pemerintah pusat didaftarkan. PBI ini kami sebut adalah PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yang mana memang ada persyaratan khusus menjadi peserta PBI ini. Yang pertama adalah fakir miskin, tidak mampu, ya. Kemudian terdata dalam DTKS, ya. DTKS itu adalah data sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, ya, DTKS. Jadi sudah ada ID DTKS-nya, ya, sebagai penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah pusat secara langsung. Nah, kemudian pembayaran iuran preminya juga langsung dibayarkan melalui APBN-nya. Jadi nanti Kementerian Kesehatan yang akan membayarkan ke BPJS Kesehatan setelah adanya penetapan SK dari Kementerian Sosial. Berapa jumlah jiwa yang didaftarkan melalui PBIJK. Ya, kami informasikan bahwasanya sampai dengan saat ini secara keseluruhan secara nasional itu 96,8 juta jiwa.
Nah, yang kedua itu ada non-PBI atau yang bukan penerima bantuan iuran. Nah, yang bukan penerima bantuan iuran ini terbagi menjadi beberapa jenis pesertaan TIC ya. Yang pertama dari segmentasi kepesertaan pekerja penerima upah, baik itu di sektor pemerintah maupun di sektor swasta ya. Ada juga kepesertaan yang dari bukan penerima upah atau PBPU mandiri ya, kita sebutnya peserta mandiri. Ini adalah peserta yang memang dia tiap bulan tidak menerima upah tetap gitu ya. Nah, dia membayar iurannya itu secara karena risiko terhadap dirinya sendiri gitu, sehingga pembayaran iurannya itu secara mandiri. Nah, kalau yang pekerja tadi dipotong dari pemberi kerjanya. Nah, kemudian ada lagi segmentasi bukan pekerja. Ini biasanya para pensiunan ya, para pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan ya, memang sudah tidak bekerja tapi memiliki jasa-jasa. Ada juga bukan pekerja yang memang dia sebagai investor ya, atau tenaga ahli profesi yang mana dia membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, sehingga itu kita menyebutnya adalah bukan pekerja. Dan yang terakhir, segmentasi yang terakhir adalah dari kepesertaan non-PBI ini adalah peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, secara ketentuan memang yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ini tergantung kemampuan keuangan daerahnya, TIC ya. Apakah kemampuan daerahnya itu bisa mencukupi untuk seluruh masyarakatnya atau tidak? Jadi bisa mendaftarkan masyarakatnya tanpa pandang bulu, entah itu dia kaya, entah itu dia menengah atau miskin, didaftarkan semua oleh pemberi kerjanya, oleh pemerintah daerahnya. Contoh halnya seperti di DKI Jakarta, karena dia kemampuannya kuat, jadi didaftarkan semua penduduk wilayah Jakartanya itu, ya, yang berKTP Jakarta didaftarkan asal mau di kelas 3. Gitu kan. Nah, berbeda dengan kabupaten kota atau provinsi yang memang kemampuan daerahnya terbatas, ya. Jadi memang ada permintaan-permintaan khusus dari pemerintah daerahnya. Oh, kami hanya bisa mendaftarkan sekian jumlahnya, dan tentunya kecukupannya anggaran sesuaikan dengan 1 tahun anggaran berjalan. Nah, jadi ada 2 jenis, PBI dan non-PBI. Non-PBI ada 4 segmentasi kepesertaan: pekerja penerima upah, peserta mandiri, bukan pekerja, dan yang dibayarkan atau yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Mungkin itu sekilas TIC terkait dengan jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan. Wah, keren sekali ya program ini, sangat membantu tentunya ya agar tidak ada lagi orang yang terhambat biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan ya Pak ya. Iya, betul. Dan ini tuh merupakan langkah yang sangat positif ya, karena sangat berdampak sekali buat masyarakat Indonesia gitu ya. Betul. Nah, berbicara soal kualitas layanan kesehatan nih Pak, apakah dengan adanya BPJS Kesehatan dan UHC ini berarti semua rumah sakit, puskesmas, klinik, atau dokter praktek perorangan ya ini bisa melayani peserta BPJS tanpa kendala? Ya, tentu saja bisa TIC ya. Nah, karena kan kita ada prinsip portabilitas ya. Jadi bisa mengakses layanan kesehatan di mana saja. Ya. Sebenarnya untuk sebagian besar rumah sakit dan fasilitas kesehatan mereka sudah bekerja sama ya dengan BPJS Kesehatan. Kalau dulu waktu awal-awal BPJS itu pada jual mahal tuh. Fasilitas kesehatan pada belum mau kerjasama. Tapi seiring sejalan bertambahnya jumlah peserta, makin berbondong-bondonglah fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit maupun klinik pratama atau yang di tingkat pertama itu untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya, namun ada beberapa kendala yang memang masih kita hadapi bersama, menjadi PR tentunya dari kualitas layanan tadi yang sudah kami sampaikan di awal, bahwasanya akses peserta itu untuk
mudah, cepat, dan setara itu yang mana masih ada beberapa fasilitas kesehatan yang memang belum menerapkan secara menyeluruh sepertinya. Nah, kemudian juga kita ada namanya transformasi digital untuk kemudahan tadi, ya, yang mana peserta itu tidak perlu ngantri dari subuh nih, Taichi ya, nggak perlu menempatkan sandal jepit, helm atau apa gitu kan untuk ngantri gitu ya. Cukup dari rumah saja bisa menggunakan aplikasi mobile JKN ya, bagi peserta yang memang tentunya menggunakan smartphone, handphone ya, setiap harinya itu pasti tidak ada kendala ya. Tapi kita juga tidak mengabaikan bagi peserta yang memang tidak memiliki, tetap memang diberikan akses juga, kemudian akses bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan. Namun tidak seperti dulu, jadi bisa datang ke fasilitas kesehatan itu bisa 1 jam sebelumnya gitu ya, tidak perlu dari subuh untuk ngantri. Nah, kemudian juga terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana ya di beberapa fasilitas kesehatan ya, tentunya memang kami berharap dengan bertambahnya jumlah peserta otomatis akan memberikan penambahan bagi peserta yang mengakses di fasilitas kesehatan, dan itunya tentu akan menambah pendapatan dari fasilitas kesehatan. Nah, tentunya fasilitas kesehatan ayo terus mengembangkan mengembangkan teknologinya ya, atau kemudahannya ya, untuk menunjang sarana prasarana melayani peserta BPJS ini. Dan juga pemerintah tentunya kita perlu dukungan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, yang mana kesehatan ini merupakan merupakan hal yang sangat penting ya. Dengan sehat maka masyarakat atau penduduk di wilayahnya tentu akan angka harapan hidupnya itu akan lebih tinggi, dan juga menjadi SDM yang mumpuni ya, yang bisa berdaya saing, itu tentunya akan berpengaruh juga terhadap pemerintah daerahnya, sehingga dapat mengembangkan profil di wilayah daerahnya masing-masing. Nah, dari beberapa fasilitas kesehatan ini tentunya memang masih adalah kendala-kendala yang kita hadapi, dan ini menjadi PR bersama, tidak hanya BPJS Kesehatan, karena program JKN ini milik bersama THC, bukan milik BPJS Kesehatan ya. Program JKN ini kalau tidak ada peserta, maka BPJS Kesehatannya tidak bekerja, fasilitas kesehatan juga tidak mendapatkan, tidak bisa memberikan pelayanan. Begitu pula fasilitas kesehatannya tidak ada, peserta mau berobat kemana? BPJS Kesehatan menjaminnya bagaimana? Nah, jadi ini saling sinergi antara itu pemerintah, baik pusat dan daerah, BPJS Kesehatan selaku pengelolanya, peserta sebagai konsumennya, dan fasilitas kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatannya. Jadi seluruh elemen masyarakat ini harus berperan aktif terhadap program JKN ini. Wah, menarik sekali ya penjelasannya dan sangat lengkap sekali ya. Lalu gini nih Pak, jika ada masyarakat nih yang masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, bagaimana sih Pak caranya agar mereka ini bisa segera mendaftarkan diri dan bisa memanfaatkan program ini? Baik, proses pendaftaran BPJS Kesehatan sangat mudah ya, TIC. Sebenarnya peserta atau masyarakat itu bisa mengakses layanan kami secara online maupun offline. Secara offline tentu saja bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Namun demikian memang harus yang bersangkutan yang datang, jangan diwakilkan oleh orang lain. Kenapa? Karena memang ada penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh petugas terkait tentang hak dan kewajibannya, kemudian apa saja yang dijamin ya, kemudian apa saja yang tidak dijamin, terus bagaimana cara mengakses pelayanan kesehatannya, itu akan dijelaskan oleh petugas, sehingga
masyarakat yang mau mendaftar ke kantor BPJS Kesehatan itu harus yang bersangkutan, ya, dengan membawa persyaratan tertentu seperti menunjukkan KTP ataupun KK aslinya, ya. Jadi hanya menunjukkan saja ya. Kemudian sama nomor rekening ya bagi peserta mandiri, karena memang yang datang ke kantor itu khusus yang mendaftar sebagai peserta mandiri, Hiji, atau dari perusahaan ya, dari perusahaan HRD-nya datang, nanti bisa dilayani khusus oleh tenaga kami atau rekan kami, yaitu relation officer ya, yang mana khusus menangani perusahaan-perusahaan, atau mungkin dari instansi satuan kerja yang ingin mendaftarkan secara kolektif, contohnya P3K atau ASN penerima PNS, CPNS-nya, itu juga bisa langsung ke bagian administrasi kepesertaan kami ya. Nah itu secara offline-nya. Namun kalau secara online itu kami ada namanya aplikasi mobile JKN ya. Bagi pemilik handphone, smartphone itu bisa mendownload aplikasinya di Play Store atau App Store ya. Nah, itu silahkan dicari mobile JKN, lakukan registrasi, kemudian daftar. Itu khusus untuk pendaftaran peserta mandiri, TIC. Nah, kemudian ada juga Pandawa ya, melalui WA Pandawa. Nah, Pandawa ini ada di nomor 08118165 Jadi nanti akan dilayani secara WA, yang mana peserta cukup di rumah saja, cukup di tempatnya saja, tidak perlu bepergian, tinggal siapkan berkas-berkasnya, nanti difoto, diupload ya, itu melalui aplikasi WA. Nah, kemudian juga melalui care center BPJS Kesehatan di 165 ya. Nanti peserta bisa telepon langsung ke care center 165, tentunya dengan pulsanya disesuaikan dengan operatornya ya. Nah, itu dapat dilayani secara online juga. Nah, jadi sangat mudah. Kalau selain dari peserta mandiri dan pekerja, itu daftarnya tidak ke kami, TIC ya. Contohnya yang PBI tadi ya, untuk APBN itu daftarnya ke dinas sosial terdekat ya, melalui pemerintahan setempat, yaitu di desa-desanya atau kelurahan-kelurahannya. Begitu juga peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, karena itu merupakan hak dari pemerintah daerah mau mendaftarkan atau tidak. Nah, itu silakan dikonsultasikan ke dinas sosial setempat atau desa kelurahannya tempat masyarakat itu tinggal. Nah, nanti kalau sudah diusulkan oleh dinas sosial, itu dinas sosial lah yang memberikan ke BPJS daftar peserta yang ingin didaftarkannya. Nah, kalau yang PBIJK nanti dinas sosial akan eskalasi lagi ke Kementerian Sosial. Nah, jadi berbeda daftarnya antara PBIJK, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan peserta mandiri dan pekerja. Jadi seperti itu TIC penjelasannya. Wah, ternyata sangat mudah sekali ya Pak untuk proses pendaftarannya ini ya. Baiklah sahabat JKN, semoga sahabat JKN yang belum terdaftar ini bisa segera memanfaatkan BPJS Kesehatan. Terima kasih banyak Pak Sumbut atas waktunya dan penjelasannya yang sangat jelas tentang BPJS Kesehatan ini. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan Pak. Ya, terima kasih kembali TIC. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua pendengar ya. Mungkin tadi ada sedikit yang terlewat ya. Begitu peserta mendaftar itu, peserta mempunyai hak untuk memilih fasilitas kesehatannya ya. Khusus untuk yang peserta mandiri maupun yang pekerja. Untuk yang peserta dari unsur PBI maupun yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, sementara di awal didaftarkan fasilitas kesehatannya itu berdasarkan permintaan dari pemerintah terlebih dahulu ya. Jadi nanti peserta bisa melakukan ubah fasilitas kesehatan setiap 3 bulan 1 kali ya, khusus fasilitas kesehatan tingkat pertamanya ya. Jadi itu yang terlewat, mohon maaf, saya tambahkan. Terima kasih
kembali Teh Eci. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi semua pendengar ya, dan bisa memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan atau program JKN. Dan khusus pemerintah daerah sangat penting UHC, Universal Health Coverage, karena UHC itu ada dua ya. Yang pertama UHC secara prioritas, ada privilege-nya, yaitu begitu pemerintah daerah itu ingin mendaftarkan peserta yang didaftarkannya, itu bisa langsung aktif. Ada juga UHC yang cut off ya, atau mungkin kita sebutnya ya cut off ya, UHC cut off. Jadi begitu didaftarkan 1 bulan berikutnya baru dia aktif. Nah, jadi ada perbedaan UHC privilege dan juga UHC cut off. Nah, ini mudah-mudahan bisa mendorong pemerintah daerah untuk menyambut program JKN ini dan memastikan UHC di wilayah kota kabupatennya, sehingga di wilayah kota kabupatennya mempunyai predikat UHC prioritas. Prioritas itu sangat mudah Teh Eci, bisa daftar langsung aktif gitu. Lebih enak ya Pak. Ya, seperti itu. Kita memerlukan akses layanan kesehatan, kita bisa langsung aktif ya Pak ya. Betul. Wah, ternyata sahabat JKN, kita sudah panjang lebar juga ya membahas terkait UHC ini, dan sangat banyak informasi yang kita dapatkan dari Pak Sumbut. Terima kasih juga kepada sahabat JKN yang sudah setia mendengarkan podcast JKN KC Banjar. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, dadah. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih Pak Sumbut. Terima kasih Teh Eci, sahabat JKN, terima kasih.